Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Pada saat ini yang menjadi tema pembahasan kita yakni tentang kasih keluarga. Dan tema itu akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita, Pastor Nikodemus Rumbayan MSC. Apa kabar, Pastor? Baik, Saudara Tika. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, langsung saja kita membahas tema tentang kasih keluarga dengan narasumber kita. Baik, Pastor. Tadi saya telah menjelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa tema yang akan kita bahas saat ini tentang kasih dalam keluarga. Mungkin Pastor bisa menjelaskan secara umum bagaimana kasih dalam keluarga itu, Pastor. Silakan. Baik, terima kasih Saudari Tika. Terima kasih kepada pemirsa pencinta televisi Republik Indonesia, Provinsi Gorontalo. Selamat baku dapa dalam kesempatan ini lewat kegiatan Pelita Kasih. Tema ini sangat menarik. Pertama, dalam rangka pertemuan keluarga sedunia di Roma tanggal 22 sampai 26 Juni 2022. Paus Fransiskus mengangkat tema kasih keluarga sebagai panggilan dan jalan kekudusan untuk menggerakkan semua keluarga-keluarga Katolik yang berjuang dalam kesetiaan. Dan kata kunci kasih ini menjadi
kekuatan dalam hidup keluarga. Seandainya di dalam hidup keluarga tanpa kasih, maka keluarga itu sungguh-sungguh tidak harmonis. Ya, benar. Maka Paus Fransiskus sangat menegaskan tentang pastoral keluarga bagi seluruh keluarga-keluarga Katolik yang senantiasa setia maupun yang mengalami luka dalam hidup. Maka peran gereja, ya, para gembala, para pastor senantiasa hadir dan mendampingi keluarga-keluarga agar mereka bertumbuh secara dewasa dan matang dalam terang iman Katolik. Baik, Pastor. Nah, bagaimana keluarga itu dalam pandangan gereja Katolik, Pastor? Dalam pandangan gereja Katolik, seturut dengan seruan apostolik Sri Paus Fransiskus, Paus Fransiskus menempatkan keluarga sebagai pengembalaan belas kasih. Hal ini sesuai dengan semangatnya sebagai seorang paus yang menghidupi rasa belas kasih. Dan dalam semua dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Sri Paus lebih mewarnai dan menjadi inspirasi bagi gereja untuk senantiasa mengedepankan belas kasih. Maka keluarga adalah pengembalaan kasih, itu merangkul semua di dalam dimensi kehidupan keluarga itu sendiri. Oh iya, keluarga merupakan seperti ada syair lagu bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, mutiara yang paling indah. Menurut Pastor, bagaimana kita sebagai anggota keluarga dalam panggilan hidup di dalam keluarga itu, Pastor? Pertama, bahwa keluarga memang menjadi mutiara kasih. Ya. Kenapa demikian? Karena keluarga ini menjadi sel dalam hidup, baik dalam masyarakat maupun dalam dimensi kehidupan yang lain. Tanpa keluarga pasti tidak akan terjadi sebuah masyarakat. Benar. Dan keluarga juga menjadi gereja rumah tangga, di mana semua nilai-nilai dasar kehidupan bermuara dari keluarga. Maka tidak salah kalau dikatakan keluarga menjadi mutiara kasih. Dan kasih itu harus menjadi kekuatan dalam membangun keharmonisan sebagai suami istri dan juga dalam hubungannya dengan anak-anak. Dan juga dalam suatu komunitas yang akan mewarnai suasana kasih itu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nah, bagaimana Pastor dengan tentunya setiap masyarakat, setiap manusia di bumi ini menginginkan sebuah keluarga yang harmonis, yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta kasih. Tapi tidak sedikit juga banyak keluarga yang seperti kita lihat juga sekarang banyak terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan hati terjadi di dalam keluarga. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai anggota keluarga berperan dalam keluarga itu, Pastor, sehingga kasih yang kita inginkan, keharmonisan dalam keluarga yang kita inginkan itu bisa terwujud? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Peran gereja, para imam, dan juga petugas-petugas gereja, komunitas gerejani, hadir dan berkarya bersama dengan keluarga. Nah, penekanan kepada keluarga yang terluka. Jadi saya mengatakan keluarga terluka tidak berarti mendiskreditkan kepada keluarga yang bermasalah. Oh iya. Nah, keluarga-keluarga yang terluka seperti ini memang perlu didampingi. Dan para imam hadir untuk itu. Dan ini sesuai dengan anjuran apostolik dari Sri Paus sendiri. Gereja hadir untuk keluarga yang terluka. Maka penting sekali pastoral keluarga. Nah, terkait dengan keluarga-keluarga yang setia di dalam membangun hidup komunitas, ya, di mana cinta kasih hadir bagi seluruh anggota keluarga, suami istri berjuang terus menjaga kesetiaan sakramen perkawinan, gereja turut terlibat di sana. Maka kesetiaan para suami istri, keluarga Katolik juga menjadi inspirasi bagi kami para imam yang katakanlah tidak kawin, menghidupi semangat selibater. Kami hadir juga bersama dengan keluarga. Nah, Pastor tadi menjelaskan bahwa gereja peduli dengan keluarga yang terluka. Nah, apa yang menjadi keterlibatan gereja, atau ada semacam program apa, kegiatan apa yang di dalam gereja itu yang untuk istilahnya mengobati keluarga-keluarga yang terluka ini, Pastor? Baik,
Maka jawaban yang tepat dan sebagai langkah strategis pastoral adalah pertama kunjungan keluarga. Kerap kali sesibuk apapun seorang pastor, entah dia berkarya di paroki maupun kategorial, jangan pernah melupakan kunjungan keluarga. Karena dengan kunjungan keluarga kita senantiasa mengenal keluarga itu dengan segala problem-problem hidup mereka. Dan turut merasakan kecemasan, kekhawatiran, sekaligus pengharapan bersama dengan mereka. Tangisan keluarga adalah tangisan gereja. Nah, dengan kunjungan keluarga, Paus Fransiskus menegaskan demikian, gembala berbau domba. Artinya, gembala sangat-sangat mengenal situasi real yang dialami oleh domba-dombanya di dalam hidup keluarga. Baik Pastor, sebelum kita melanjutkan, kita melihat jeda sebentar. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang kasih keluarga itu, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat ini, tetap di Pelita Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Amrin Ibrahim, Komandan Korem 133 Naniwarta Bone Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Stasiun Gorontalo. Semoga TVRI Stasiun Gorontalo semakin jaya dan menjadi TV publik untuk mencerdaskan bangsa dan menyatukan rakyat Gorontalo. Kami berharap TVRI dapat menjadi mitra TNI dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat hari jadi untuk TVRI Gorontalo yang tahun ini memasuki 15 tahun. Harapannya TVRI Gorontalo tetap semangat, tetap dicintai oleh masyarakat Gorontalo, teruslah berkarya, hasilkan karya-karya yang membanggakan untuk masyarakat Gorontalo khususnya dan TVRI pada umumnya. TVRI Gorontalo, hidup ini tiada berarti tanpa kebahagiaan di dalam dunia. Hidup ini lebih indah bila kasih sayang ada pada kami.
kepadamu Tuhan. Jangan kau biarkan hidupku tersesat. Lautan aku seberangi, gunung pun sudah ku daki, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan itu. Hidup ini tiada berarti tanpa kebahagiaan di dalam dunia. Hidup ini Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Baik, Pastor, kita lanjutkan. Tadi telah membahas tentang secara keseluruhan apa itu keluarga dalam gereja Katolik, keluarga itu seperti apa dan apa peran para imam, peran gereja dalam menyikapi atau peduli dengan keluarga yang terluka. Nah, saat ini saya mau bertanya, Pastor, tentang panggilan dalam keluarga. Seperti apa itu, Pastor? Setiap orang pasti merindukan membangun hidup keluarga. Iya. Dan pilihan untuk membangun hidup keluarga itu menjadi kebebasan dan bisa dikatakan menjadi pilihan sadar setiap orang. Dan panggilan itu harus ditempatkan dalam rahmat ilahi. Panggilan sebagai kekuatan hidup bersama suami istri untuk membangun
keluarga yang harmonis yang dicita-citakan. Maka pandangan Sri Paus Fransiskus melihat bahwa kebenaran dan keindahan keluarga serta belas kasih itu sangat kuat di dalam hidup bersama. Nah, ketika suami istri membangun sebuah komunitas penuh kasih, akan menjadi teladan dan tanda kesaksian bagi anak-anak, apalagi anak-anak muda. Maka sangat penting sebenarnya keluarga-keluarga Katolik yang setia di dalam menjaga keluhuran martabat sakramen pernikahan harus mendapatkan kekuatan terus di dalam hidup mereka. Karena memang tidak gampang membangun hidup keluarga. Menyatukan dua pribadi yang berbeda itu tidak gampang. Akan menjadi mudah ketika suami istri menyadari panggilannya. Bahwa Allah senantiasa memanggil dua pribadi yang berbeda ini dalam unitas, dalam kesatuan. Nah, kesatuan apa? Kesatuan yang berlandaskan Tritunggal Maha Kudus. Jadi, kalau kekuatan iman ini tidak dimiliki dan tidak cukup dihidupi oleh suami istri, maka pasti akan mengalami konflik atau masalah-masalah dalam hidup keluarga. Ketika misalnya suami sibuk dengan pekerjaan dan tidak menempatkan waktu bersama istri dan anak-anak, itu sebenarnya menjadi sebuah persoalan. Alasan kesibukan menghilangkan rahmat. Nah, mestinya ketika di dalam kesibukan seperti itu tidak meninggalkan rasa hidup bersama dan mewujudkan kasih dalam hidup bersama. Maka sebenarnya suami itu adalah tiang iman dalam keluarga. Istri itu adalah tiang doa. Kalau doa dan iman berjalan terintegrasi, saya yakin bahwa keluarga-keluarga Katolik akan menampakkan sebuah keharmonisan. Dan semua orang memandang keluarga Katolik dalam kesetiaan pernikahan yang suci. Karena di mana-mana secara publis pasti tahu pernikahan Katolik tidak bisa diceraikan. Jadi perjuangan untuk menjaga bahwa pernikahan ini tidak terceraikan adalah sebuah perjuangan seumur hidup. Kesetiaan, komitmen itu dibutuhkan sebagai pilar menuju kesempurnaan hidup keluarga. Nah, Pastor, bagaimana kita mendalami atau sebagai suami dan istri itu mendalami panggilan masing-masing mereka itu, Pastor, dalam keluarga? Nah, ini pertanyaan ini sangat menarik. Pertama, keluarga itu akan mengenang sebuah peristiwa-peristiwa penting. Maka salah satu bentuk untuk memperkuat komitmen dan kesetiaan hidup suami istri adalah pembaharuan janji pernikahan suci. Ya, karena dengan pembaharuan janji pernikahan suci dan ditempatkan dalam perayaan Ekaristi, tidak hanya pada momen peristiwa penting hari ulang tahun pernikahan, tetapi juga menjadi program di dalam setiap paroki, dalam bagian dari pastoral keluarga. Mengapa pembaharuan janji pernikahan suci sangat penting? Karena itu akan suami istri akan terus memperbaharui janji pernikahan suci mereka. Jadi jangan menunggu ada masalah baru mencari gereja, mencari pastor. Tetapi setidaknya dalam suasana yang normal, dalam suasana sukacita, keluarga membangun, suami istri khususnya membangun semangat untuk belajar, kemudian mau didampingi, mau mendengarkan, dan siap diarahkan menuju kematangan dan kedewasaan membina cinta kasih dalam hidup keluarga. Baik, Pastor. Nah, di tempat kita saat ini juga ada audiens yang sudah hadir, Pastor. Mungkin dari audiens bisa memberikan pertanyaan dari yang telah Pastor sampaikan tadi. Dipersilahkan. Di situ Pastor menjelaskan ada dua macam. Satu, kunjungan keluarga. Dua adalah pembaruan janji nikah. Apakah hanya dua itu? Dan apakah perjanjian nikah itu dilangsungkan sekali saja setahun atau bisa berapa kali, Pastor, untuk menguatkan keutuhan perkawinan? Terima kasih. Baik, Pastor. Terima kasih. Untuk menghidupi, menjaga, memelihara dan merawat kesetiaan suami istri, khususnya
martabat luhur sakramen pernikahan yang pernah diikrarkan dalam hidup mereka, maka pembaharuan janji pernikahan suci itu sebenarnya menjadi komitmen setiap hari sebenarnya. Hanya bagaimana ditempatkan dalam konteks pastoral keluarga. Dan itu masuk di dalam misalnya program paroki atau program komisi keluarga keuskupan. Nah, dalam konteks Keuskupan Manado, apakah memang itu menjadi bagian ya strategi untuk menjaga kesetiaan suami istri? Nah, karena namanya pembaharuan janji pernikahan suci, itu menjadi sebuah kesempatan penuh rahmat bagi suami istri untuk memperbaharui komitmen, janji, sumpah setia mereka ketika mereka melangsungkan pernikahan suci. Maka pembaharuan pernikahan suci kalau dirasa penting untuk kehidupan keluarga bisa dilakukan pada saat 1 bulan, tapi bisa juga merayakan pembaharuan itu berdasarkan ulang tahun pernikahannya atau momen-momen peristiwa penting yang lain di dalam konteks pastoral keluarga. Yang kedua, kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga ini harus menjadi program rutin sebenarnya. Karena setiap keluarga pasti memiliki problem yang berbeda. Kecenderungan adalah mencari gampang di dalam proses kunjungan keluarga. Tapi ketika keluarga ada bermasalah, kerap kali ini lolos dari perhatian. Atau sebaliknya, misalnya para pastor, para gembala, petugas gereja menjadi pemadam kebakaran. Ketika ada masalah baru cari. Nah, jadi kunjungan keluarga harus menjadi prioritas dalam pastoral keluarga. Baik. Pastoral keluarga itu hanya 2. Apa ada yang lain? Tadi Pastor jelaskan ada 2. Ya, tentu jadi, banyak. Kami di sini ingin mengetahui apa-apa saja yang menjadi program itu, Pastor. Ya. Terima kasih. Baik. Jadi tentu tidak hanya 2 program itu, banyak program pastoral keluarga, misalnya konseling pastoral, kemudian katekese tentang hukum pernikahan suci, misalnya, atau seminar tentang keluarga Katolik, ataupun lokakarya tentang hidup keluarga, retret, atau misalnya rekoleksi keluarga. Jadi kunjungan keluarga dan pembaruan menjadi bagian dari pastoral keluarga, tetapi itu sangat ampuh. Gitu. Jadi dua program itu yang saat ini paling ampuh dalam menyelesaikan. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari audiens yang hadir saat ini. Dipersilakan. Silakan mau bertanya soal keluarga atau apa, dipersilakan. Terima kasih. Mungkin saya berbeda dengan Ibu Siana. Yang saya mau tanyakan, bagaimana menyikapi keluarga-keluarga yang sudah pisah ranjang? Misalnya suaminya di barat, istrinya di timur. Apalagi ada yang sampai sudah bercerai, suaminya sudah masuk agama lain dan istrinya tidak bisa nikah karena Katolik tidak bisa kawin 2 kali. Kira-kira bagaimana itu, Pastor? Iya, Pastor. Ya, itu yang terkait dengan ini kan disebutkan sebagai keluarga yang terluka. Jadi ada yang mengalami masalah seperti itu. Dan sekali lagi memang gereja tidak pernah mengakui perceraian. Apakah keluarga-keluarga ini dibiarkan seperti ini? Iya. Tentu tidak. Gereja perlu mendampingi keluarga-keluarga ini untuk menemukan solusi yang tepat. Maka ada prosesnya. Nah, kalau misalnya sampai pada situasi pisah ranjang, nah itu kan harus ditetapkan oleh hukum gereja, vicarius judicial, gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada putusan dari hakim gereja lewat rekomendasi atau lewat keputusan Bapak Uskup, tentu tidak bisa dikatakan pisah ranjang, ya. Nah, kerap kali harus menjadi penyelesaian persoalan ini secara tepat
arif sesuai dengan hukum gereja. Baik, Pastor. Ada bagian-bagian tertentu yang harus diselesaikan dengan hukum gereja. Sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh lagi, kita akan ikuti pesan-pesan yang lewat ini. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sungguh sudah lebih mendalam pembahasan kita pada saat ini, namun agar lebih jauh lagi kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat ini, tetap di Pelita Kasih. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Saya Andre dari TVRI Jawa Timur. Saya Rizal dari TVRI Sulut. Naldi
dari TVRI Sulawesi Utara. Selamat ulang Ulang tahun TVRI Gorontalo ke-15. TVRI Gorontalo, Let's go! Saya atas nama Dewan Direksi LPP TVRI mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-15 buat TVRI Stasiun Gorontalo. Semoga capaian-capaian yang selama ini sudah dilakukan oleh TVRI Stasiun Gorontalo kedepannya akan semakin lebih meningkat, lebih bagus, dan lebih penuh dengan kreativitas. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 TVRI Gorontalo. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia dengan kami. Baik, kita lanjutkan lagi. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari audiens, dipersilahkan. Bu Tika, sekarang ada masalah yang baru. Sepasang suami istri itu sudah menikah. Istri sudah menikah, suami sudah menikah. Bagaimana gereja menyikapi kedua hal tersebut? Oh, ya. Itu saja, terima kasih. Baik, Pastor. Jadi pertanyaannya suami istri tapi sudah pisah, kemudian masing-masing sudah memiliki pasangan lagi, Pastor. Bagaimana gereja menyikapi hal tersebut? Apakah mereka masih dalam gereja Katolik atau tidak? Masih diakui sebagai umat Katolik atau sudah tidak lagi? Baik, Pastor. Karena sudah menikah, karena Katolik itu kan tidak bisa menikah lagi walaupun suami istri kawin sebelumnya menikah. Jadi itu yang kami pikir, bagaimana pandangan pastor, pandangan gereja dan bagaimana menyikapi ketika anak-anak mereka itu baik. Mau ada mungkin anak-anak pada saat itu belum dibaptis, bagaimana caranya? Baik. Terima kasih. Pertanyaan ini memang sangat sulit untuk dijawab karena kasusnya juga sulit, ya. Kasusnya juga sulit. Kalau suami istri mereka kemudian menurut pandangan mereka bercerai kemudian kawin lagi, nah sejauh tidak dijangkau oleh pastor ya sulit. Ya. Tapi kerap kali pasangan suami istri begini juga tidak pernah mau datang sama pastor. Iya, betul. Untuk menceritakan persoalan hidup mereka. Dan memang serba dilematis dan sangat hati-hati untuk menangani kasus-kasus begini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan anak. Tentu anak-anak juga harus memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan. Nah, maka adalah memang perlu mendampingi anak-anaknya dengan baik. Kemudian terkait dengan sakramen pembaptisan suci yang harus diterimakan oleh anak-anak, gereja tentu tidak menolak, ya, gereja tidak menolak. Yang penting proses pembaptisan itu dilaporkan ke pastor paroki setempat dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pastor paroki berdasarkan pedoman pastoral tentang pembaptisan anak, sehingga tidak salah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Yang berikut adalah yang ketiga, proses pendampingan bagi keluarga-keluarga sekali lagi yang terluka itu harus menjadi bagian dari pastoral keluarga. Jadi jangan merasa atau sebagai seorang pastor paroki atau
imam jangan pernah merasa alergi untuk mendampingi keluarga-keluarga seperti ini. Kalau perlu didekati, didengar persoalannya, dan kemudian kalau dibawa dalam proses penyelesaian perkawinan suci, maka libatkan tribunal, ya, hakim gereja, dan kemudian membuat laporan-laporan tentang sejarah pernikahan suci yang kemudian dilaporkan ke tribunal hakim gereja, dan kemudian akan dibahas dan mendengarkan keputusan dari uskup. Baik, saya harap penjelasan dari Pastor bisa menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Ya, baik. Pastor, kita lanjut ke pembahasan tentang keluarga itu merupakan sesuatu yang kudus, Pastor. Ya, nah, bagaimana panggilan kekudusan tersebut, Pastor, dalam keluarga ini? Ya, dari awal kita dipanggil secara kudus. Iya, sakramen pembaptisan menjadi meterai bahwa kita anak-anak Allah. Sakramen pernikahan suci dipandang kudus karena menyangkut soal rahmat yang diterimakan dalam hidup suami istri. Bisa dikatakan bahwa pernikahan itu adalah jalan baru menuju kekudusan. Jadi perkawinan adalah jalan istimewa menuju kekudusan. Kerap kali orang-orang memandang kekudusan itu sangat sempit, ya. Tapi sebenarnya kekudusan menyangkut diri sendiri, tapi juga menyangkut bagaimana dipisahkan hidup ini untuk Allah. Nah, dan ini memang menjadi sebuah pergumulan, tapi juga sebuah pengharapan. Mengapa saya katakan pergumulan? Karena kerap kali orang alergi dengan kata kudus atau kata suci. Kau sok-sok suci, ya. Kau sok-sok kudus, gitu. Hidupmu seperti apa, ya? Suamimu seperti apa, istrimu seperti apa, gitu ya. Tapi tidak melihat bahwa kekudusan itu lebih luas, gitu ya, lebih universal, karena menyangkut sifat dari Allah sendiri yang ada dalam diri suami istri. Maka panggilan kekudusan adalah bagaimana suami istri dalam konteks perkawinan, dalam konteks keluarga, menjaga martabat kesetiaan perkawinan suci yang diikrarkan dalam gereja. Yang kedua, menjaga rasa cinta, rasa kasih suami istri ketika mereka awal kenalan. Ya, jadi ketika awal kenalan, kemudian pacaran, kemudian mengambil keputusan untuk menikah, itu adalah sebuah gerak jejak kekudusan. Ketika mereka menikah dan mendapatkan rahmat sakramen pernikahan yang suci, di situ mereka membina kekudusan dalam komunitas hidup keluarga. Baik, Pastor. Ada pertanyaan lagi, bagaimana, Pastor, untuk kaum muda? Nah, dalam mempersiapkan diri mereka ketika ingin membangun sebuah keluarga, tentu banyak sekali pertanyaan yang sudah timbul. Entah ini bagaimana, begini. Bagaimana mungkin dari gereja atau mungkin dari pastor sendiri memberikan arahan atau memberikan katekese kepada kaum muda ini yang mungkin ingin melanjutkan atau ingin membangun keluarga ke depannya nanti. Baik, dalam seruan apostolik Amoris Laetitia dari Paus Fransiskus juga pada bagian tertentu, ya, bab 9 menganjurkan tentang peran keluarga bagi orang muda. Iya. Paus Fransiskus melihat kaum muda ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup keluarga, dalam hidup gereja, ya. Maka pastoral orang muda juga penting, ya. Jadi orang muda dipersiapkan dari awal mereka agar mereka tidak ragu dengan keputusan memilih pasangan hidup, tetapi mereka tidak ditinggalkan sebagai anak tiri di dalam hidup bersama. Maksudnya begini, ketika anak muda mulai ragu dengan pilihan hidupnya, di situ dia harus didampingi, ya. Kemudian ketika dia sudah memilih pasangan hidupnya, harus pun didampingi, diberi penguatan baik secara spiritual. Maka orang muda harus mendapatkan pendalaman iman yang benar, tetapi juga melihat kesaksian orang tua.
Nah, ketiga orang tua, papa mamanya setia dalam memelihara sakramen pernikahan yang suci, dia akan merasa bangga dengan potret kesaksian hidup orang tuanya. Dan kemudian ketika dia memilih pasangan hidupnya, pasti dia akan menceritakan kepada orang tuanya. Nah, inilah yang menjadi gambaran betapa harmonisnya keluarga Katolik. Jadi panggilan dalam hidup keluarga sebagaimana yang dikenakan pada nama mereka, orang tua kan pasti memanggil anaknya. Misalnya contoh Robert, Agustina, pacarmu seperti apa? Gitu. Bagaimana ya relasimu dengan pacarmu? Apakah engkau sudah mengenal dia dengan baik? Gitu. Nah, hal-hal yang praktis sederhana itu pasti terjadi. Tapi bagaimana langkah untuk lebih menghidupi keyakinan bagi anak muda sehingga mereka merasa pertama percaya diri, kemudian tidak meninggalkan iman. Itu penting. Ya, benar sekali Pastor, karena seperti yang kita tahu bahwa banyak juga anak muda yang ketika mungkin masih sekitar ketika OMK begitu aktif di gereja, kemudian tiba-tiba hilang dan ternyata kita melihat bahwa mereka sudah menikah dengan agama yang lain. Tentu kan kita sebagai teman-teman juga merasa kok dia seperti itu. Nah, Pastor, kira-kira yang ingin Pastor sampaikan bahwa modal awal bagi kami yang masih muda, yang bagi kaum muda mungkin di seluruh dunia ini dalam membangun komitmen dalam berkeluarga itu, Pastor? Pertama, jangan salah memilih. Ya. Jangan salah memilih pasangan hidup. Kenali pribadinya seutuhnya, termasuk juga dengan keyakinan dan kepercayaannya. Gereja tidak artinya tidak misalnya tidak melarang atau membatasi atau menjustifikasi anak muda sebagaimana yang dikatakan tadi, misalnya tadi awalnya Katolik kemudian dia hilang dari kehidupan gereja karena menikah dengan beda agama, beda gereja, kemudian dia dipandang sebagai yang disisihkan dari gereja. Itu juga keliru. Ya. Maka dari awal ketika anak-anak muda ini memilih pasangan hidup, walaupun ditemukan bahwa ada beda agama, beda gereja, maka harus didampingi, diberi penguatan sehingga mereka merasa bahwa tidak ditinggalkan, ya, tidak ditinggalkan oleh gereja karena hal-hal seperti ini dan sangat sensitif kalau bicara soal ini. Maka memang gereja perlu hati-hati di dalam soal-soal seperti ini. Nah, Pastor, kalau Pastor kan sebagai pastor paroki di Santo Theodorus Kearuyan, Kabupaten Bualemoh. Nah, program apa yang telah Pastor laksanakan berkaitan dengan keluarga ini, Pastor? Pastoral keluarga. Di program Paroki Santo Theodorus Kearuyan tahun 2022 terkait dengan pastoral keluarga yang menjadi kesepakatan Dewan Pleno yang kemudian disampaikan ke umat. Pertama, rekoleksi keluarga. Nah, rekoleksi keluarga perjenjang. Jadi berdasarkan usia perkawinan, ya. Kemudian dilihat dari jadi kontinuitasnya. Kemudian setiap bulan, minggu keempat dalam bulan itu pembaruan janji pernikahan suci. Setelah itu ada program kunjungan keluarga pada peristiwa-peristiwa penting, misalnya ulang tahun. Kemudian ulang tahun perkawinan, kemudian syukuran-syukuran yang lebih mempersatukan, lebih menciptakan kasih dan keharmonisan di dalam hidup keluarga. Nah, dari program-program yang telah dijalankan itu, bagaimana Pastor melihat perkembangan mungkin dari keluarga yang seperti apa sehingga menjadi seperti apa, atau hasil dari pastoral keluarga yang telah diterapkan dalam program itu seperti apa, Pastor? Jadi program ini tentu punya outputnya, ya kan? Kalau sebuah program tidak memiliki output dan kita tidak pernah mendapatkan output dari program itu, maka program itu dipandang sia-sia. Kan? Maka ketika program kunjungan keluarga dilakukan secara rutin, itu kan membangkitkan semangat keluarga untuk apa? Pertama, merasakan bahwa mereka dicintai. Yang kedua, merasa bahwa iman mereka dihidupi.
Yang ketiga, merasa ada dalam sebuah komunitas umat Allah. Maka indikasi yang bisa dilihat adalah mereka rajin ke gereja. Kemudian mereka semakin giat dalam kunjungan-kunjungan doa keluarga. Jadi ada jadwal setiap hari Selasa, hari Minggu ada kunjungan keluarga di dalam wilayah rohani. Ya. Kemudian sudah mulai muncul semangat anak-anak muda untuk terlibat dalam kegiatan liturgi. Ya, sudah ada niat baik mereka dan tanda kesaktian hidup mereka untuk semakin menghidupi paroki. Nah, kalau basis keluarga ini diberi perhatian serius sebagaimana yang diharapkan oleh gereja dan berdasarkan seruan apostolik Amoris Laetitia Sri Paus Fransiskus, gereja akan semakin kuat. Karena ketika keluarga-keluarga kuat, wilayah rohani semakin kuat, paroki semakin kuat, keuskupan semakin kuat, bahkan gereja secara keseluruhan akan semakin kuat. Maka basis keluarga jangan pernah dipandang remeh di dalam reksa pastoral. Iya, baik, sungguh luar biasa, Pastor. Program-program yang telah dilaksanakan di Paroki Santo Theodorus Kearuyan. Nah, Pastor, sebagai umat Katolik, misalnya Pastor, ketika kita ada masalah atau apa, sebaiknya kita akan berkonsultasi dengan langsung ke pastor paroki atau seperti apa, Pastor? Prosesnya? Jadi sebenarnya kan setiap umat hidup dalam wilayah administrasi yuridis. Berarti ada pastor paroki yang bertugas sebagai pastor paroki berdasarkan SK uskup. Maka ketika ada persoalan-persoalan entah pribadi, kemudian entah keluarga, carilah pastor yang terdekat, yaitu pastor paroki. Nah, sesibuk apapun pastor paroki, kita meminta waktu untuk itu. Karena kalau tidak ada waktu pastornya dengan mendengarkan umatnya, wah itu perlu dipertanyakan. Tetapi ketika pastornya punya waktu mendengarkan keluh kesahnya umat, kemudian mendengarkan dengan hati, hadir dalam suka duka mereka, itulah panggilan gereja. Jadi mencari pastor yang memang setia dalam hal menjalankan dan menghidupi semangat imamat untuk mendengar dan menjadi gembala di tengah-tengah keluarga. Baik, Pastor, dan yang terakhir mohon Pastor untuk berdoa mungkin bagi kita, bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus yang ada di Provinsi Gorontalo ini, Pastor. Baik, terima kasih kepada keluarga-keluarga Katolik di wilayah Provinsi Gorontalo dan menyaksikan program Pelita Kasih ini. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengasihi dan mencintai keluarga-keluarga kudus-Mu yang telah dibentuk melalui sakramen pernikahan suci. Kami mohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga yang setia menjaga, merawat, dan memelihara martabat luhur sakramen pernikahan suci ini dengan segala perjuangan, pergumulan, dan pengharapan hidup mereka. Semoga Engkau senantiasa menghadirkan kasih, sukacita, damai, dan kebahagiaan dalam hidup keluarga-keluarga Katolik ini. Kami juga mohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga yang mengalami luka dalam hidup mereka. Semoga Engkau senantiasa menunjukkan belas kasih-Mu bagi keluarga-keluarga ini, agar mereka menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan luka mereka, dan mereka merasakan kembali rahmat dalam hidup mereka. Bapa, kami mohon pula berkat-Mu untuk orang-orang muda, agar mereka tidak salah memilih pasangan hidup mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka dan membimbing mereka untuk mengalami kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bapa, kami persembahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga-Mu ini di hadirat-Mu yang Maha Kudus, melalui berkat-Mu yang mulia. Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor, sungguh luar biasa tema yang kita bahas pada saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin dipertanyakan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pastor yang sudah menjadi narasumber kita saat ini. Terima kasih juga kepada audiens yang telah hadir saat ini, dan kepada seluruh umat Kristiani Katolik yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.